warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Eliani, NIM 241186206150, kelas 4C PGSD. Di sini saya menyelesaikan tugas UTS saya, pelajaran evaluasi pembelajaran dengan Pak Dr. Abdoluddin SPD MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, atau hasil belajar peserta didik secara sistematis. Aspek-aspek perencanaan tes. Yang pertama, menentukan tujuan tes untuk mengetahui hasil belajar atau pencapaian kompetensi siswa. Yang kedua, menentukan kompetensi atau indikator, menyesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ingin diukur. Yang ketiga, yaitu menentukan bentuk tes, misalnya pilihan ganda, uraian, benar, salah, dan praktik. Yang keempat, menyesuaikan kisi-kisi tes sebagai pedoman dalam penulisan soal. Yang kelima, menentukan jumlah soal, yaitu disesuaikan dengan materi dan waktu pengerjaan. Yang keenam itu menentukan tingkat kesukaran soal. Soal harus bervariasi, mudah, sedang, dan sukar. Yang ketujuh, menentukan waktu pengerjaan agar siswa dapat mengerjakan secara efektif. Yang kedelapan yaitu menentukan teknik penskoran, menentukan cara pemberian nilai. Yang kesembilan itu yaitu menelaah validitas dan reliabilitas soal agar soal benar-benar mengukur kemampuan siswa. Yang ke-10, menyiapkan petunjuk pengerjaan supaya siswa memahami cara pengerjaan tes. Yang soal yang kedua yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang pertama itu aspek kognitif, yaitu mengukur kemampuan berpikir siswa. Cara pengembangannya yaitu menentukan indikator pembelajaran, menyesuaikan dengan tingkat taksonomi Bloom. Yang pertama itu C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Menyusun soal sesuai materi dan tujuan pembelajaran. Yang B, aspek afektif, yaitu mengukur sikap, minat, nilai, dan karakter siswa. Cara mengembangnya yaitu menentukan sikap yang akan diukur, membuat lembar observasi atau angket, menggunakan skala penilaian. Contoh indikator yaitu disiplin, tanggung jawab, kerjasama. Contohnya, siswa aktif bekerja sama dalam diskusi kelompok. Yang C, aspek psikomotor, yaitu mengukur keterampilan atau kemampuan praktik siswa. Cara mengembangkan yaitu menentukan keterampilan yang dinilai, menyusun rubrik penilaian praktik, mengamati proses dan hasil kerja siswa. Contohnya itu mempraktikkan cara mencuci tangan dengan benar. Soal yang ketiga yaitu apakah ciri-ciri butir soal tes disebut baik? Jelaskan. Nah, iya, suatu butir soal dikatakan baik apabila memenuhi beberapa ciri berikut, yaitu valid, soal sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Yang kedua, reliable, yaitu hasil tes konsisten jika digunakan berulang. Yang ketiga, objektif, penilaian tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang keempat, praktis, mudah digunakan dan diperiksa. Yang kelima, memiliki daya pembeda, dapat membedakan siswa pandai dan kurang pandai. Yang keenam, tingkat kesukaran sesuai, tidak perlu mudah dan tidak terlalu sulit. Yang ketujuh, bahasa jelas, mudah dipahami siswa dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang kedelapan, pengecoh berfungsi baik. Pada pilihan ganda, opsi jawaban dalam pengecoh siswa yang belum memahami materi. Soal yang keempat yaitu jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli beserta sumbernya. Yang pertama yaitu Raptiler. Evaluasi adalah proses
untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Sumbernya Tiller Arab W yaitu 1950 Basic Principles of Curriculum and Instruction yaitu Chicago University of Chicago Press. Yang kedua, Cronbach yaitu evaluasi adalah kegiatan pengumpulan dan penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan, yaitu sumbernya yaitu Cronbach LJ 1963 Course Improvement Through Evaluation yaitu Teaching Collect Record. Yang ketiga itu Stuck-Lebem. Evaluasi adalah proses memperoleh pengembangan dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif. Yang kelima itu yaitu menentukan tingkat kesukaran dan daya beda butir soal, yaitu tingkat kesukaran P, yaitu rumusnya P sama dengan B per JS, yaitu P indeks kesukaran, B jumlah siswa yang menjawab benar, JS jumlah seluruh siswa. Kriterianya yaitu 0,00 per 0,30 soal sukar, 0,31 per 0,70 soal sedang, 0,71 per 1,00 yaitu soal mudah. Contoh butir soal 1 yaitu jawaban benar 12 siswa, jumlah siswa 15. Perhitungannya itu P sama dengan 12 per 15 sama dengan 0,80. Hasilnya yaitu 0,80 kategori mudah. Daya pembeda D yaitu yang D sama dengan BA per JA per BB per JB. Keterangannya itu yaitu BA siswa kelompok atas yang benar, BB siswa kelompok bawah yang benar, JA jumlah kelompok atas, JB jumlah kelompok bawah. Kriterianya yaitu 0,00 per 0,20 jelek, 0,21 per 0,40 cukup, 0,41 0,70 yaitu baik, 0,71 per 1,00 yaitu sangat baik. Contoh soal nomor 1 yaitu kelompok atas benar 6, kelompok bawah benar 3, jumlah tiap kelompok yaitu 7. Perhitungannya itu yaitu D sama dengan 6 per 7 dikurang 3 per 7 sama dengan yaitu 0 per 43. Hasilnya yaitu 0,43 daya pembeda baik. Baiklah, itulah yang dapat saya jawab beberapa pertanyaan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.